kita akan melihat satu tema, yaitu jangan lari dari masalah tetapi hadapi, ya. Jangan lari dari masalah tetapi hadapi. Itu kata topik kita pada pagi hari ini, ya. Jadi kita ambil di dalam kitab Rut, ya. Kita coba lihat apa yang dialami oleh Naomi dan keluarganya, ya, di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1. Nah, ini saya akan bacakan buat pendengar Radio Citra Kasih, atau bisa mengikuti juga. Kita sama-sama buka Alkitab kita atau handphone yang ada Alkitabnya. Kita akan melihat di dalam Rut pasal 1 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki di daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing, ya. Jadi coba kita lihat, ada persoalan yang terjadi di Israel, yaitu kelaparan, ya. Ada kelaparan, katakan pada zaman para hakim, ya, memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Elimelek, ya, namanya Elimelek, ya, yang pergi. Nah, coba kita lihat, ada persoalannya seperti topik kita pada pagi hari ini. Jangan lari dari masalah, dari persoalan, tetapi hadapi setiap persoalan yang ada, ya. Jadi ada masalah di dalam yang dialami oleh satu keluarga, ya, satu bangsa Israel, ya. Ada kelaparan, tapi ada satu keluarga, yaitu keluarga Elimelek, yaitu suami dari Naomi, ya, melihat dari jauh ada kehidupan di daerah lain, sehingga mereka pergi dari Israel, meninggalkan masalah kelaparan itu dan mencari tempat lain, yaitu di Moab, ya. Yang menjadi pertanyaan, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, jangan kita jalan dengan pikiran kita sendiri, tapi kita tanya sama Tuhan, ya. Dalam kisah ini coba kita lihat. Poin pertama yang coba kita lihat di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, jangan jalan dengan rencana sendiri. Karena ketika kita jalan dengan rencana kita sendiri, ya, bukan untung yang kita dapat, tapi buntung yang kita dapat, ya. Bukan untung yang kita dapat, tapi buntung yang kita dapat. Nah, coba kita lihat apa yang dialami oleh Elimelek sekeluarga ketika mereka menghadapi masalah di Israel. Bukan menghadapi masalah itu, tapi meninggalkan masalah itu, ya. Lari dari masalah itu, menghindar dari masalah itu, karena mungkin dipikirnya di daerah lain, di daerah Moab itu akan lebih menyenangkan dibanding di Israel yang sedang dilanda oleh masalah kelaparan. Coba kita lihat di dalam ayat Rut pasal 1 ayat 3 sampai 5. Di situ dikatakan, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Jadi mereka pergi itu berempat, ya. Ada Elimelek, kemudian ada Naomi istrinya, kemudian ada dua laki-laki anaknya. Jadi mereka meninggalkan masalah kelaparan di Israel dan mereka ke Moab, ya. Dikatakan di sini yang saya katakan tadi di Rut pasal 1 ayat 3 sampai 5, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Klion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Membayangkan, ya. Berjalan dengan pikirannya sendiri, yang dampaknya adalah, ya, kematian, ya, artinya tidak mendapatkan apa-apa, ya. Nah, poin apa yang kita dapatkan dari sini? Kalau kita menghadapi masalah, coba kita tanya dulu sama Tuhan, ya. Minta pertolongan sama Tuhan. Jangan kita lari dengan rencana kita sendiri, ya. Mungkin kelihatan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita rencanakan, kemungkinan bisa berhasil, tapi ya itu bagi kita, tapi bagi Tuhan belum tentu. Ya, seringkali persoalan, ya, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membentuk saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang tangguh,
Ya, orang-orang yang kuat. Ya. Jadi poin pertama, jangan kita ketika ada masalah jangan berjalan dengan rencana kita sendiri, jangan kita jalan dengan pikiran kita sendiri, karena yang kita akan dapatkan adalah bukan untung tetapi akan buntung, seperti yang dialami oleh Elimelek. Mungkin melihat di Moab itu akan lebih baik dibanding di Israel yang sedang dilanda oleh kelaparan, tapi apa yang terjadi? Ya, justru mereka, Elimelek meninggal, kemudian anaknya, dua anaknya laki-laki juga meninggal, ya, dan mereka menetap dikatakan 10 tahun di sana, ya. Tinggal Naomi dan kedua menantunya. Ya, tinggal Naomi dan kedua menantunya. Jadi tadi mungkin angan-angan harapannya ketika meninggalkan persoalan di Israel, mereka akan hidup lebih nyaman di Moab. Tapi kenyataannya apa yang dialami oleh Naomi, justru dia kehilangan orang-orang yang dikasihinya, yang dicintainya. Dia kehilangan suaminya, dia kehilangan anaknya. Ya. Seringkali juga dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah, ya, kita tidak menghadapi masalah itu, tapi kita lari dari masalah itu. Pikir kita ketika kita meninggalkan masalah itu, keadaan kita akan lebih baik. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Justru kadang keadaan itu lebih buruk ketika kita takut menghadapi masalah. Ya, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, harusnya kita berani menghadapi setiap masalah, karena Tuhan yang akan memampukan kita untuk keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kekuatan ada dalam tangan Tuhan. Ini apa yang diharapkan? Ya, sadar, ya, sadar kembali. Ya, kita harus sadar kembali seperti apa yang dialami oleh Naomi. Tetapi ia berkata, coba kita lihat di dalam Rut 1 ayat 20 sampai 21, 20 ya, dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, ya. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Coba ya bayangkan ya. Ya, mimpinya tadi untuk keluar dari setiap persoalan, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dia katakan ketika dia sadar bahwa ternyata di Israel tuh kehidupannya sudah baik kembali. Akhirnya mereka melihat dan mau kembali kepada Israel. Tapi setelah dia sadar, dia udah kehilangan banyak orang-orang yang dikasihinya. Ya. Jangan sampai kita sadar ketika kita sudah kehilangan banyak. Ya, dikatakan di situ ketika Naomi sadar bahwa di Israel sudah ada kehidupan yang lebih baik, mereka putuskan kembali untuk kembali ke Israel. Tetapi dia kembali dengan banyak kekecewaan, banyak kepahitan. Ya. Dikatakan tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi. Ketika dari jauh mereka lihat Naomi kembali, orang-orang di Israel melihat Naomi kembali, ya, mereka katakan, apakah itu Naomi? Ya. Makanya Naomi bilang, jangan sebut aku Naomi, sebutkan aku Mara. Mara artinya ya kepahitan. Ya, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut di Mara karena mereka mendapati air yang pahit di tengah kehausan, harusnya minum air yang menyejukkan, tapi apa yang mereka dapatkan adalah kepahitan, sehingga mereka bersungut-sungut di sana. Ada yang mereka mendapatkan air yang pahit. Ya, makanya Naomi katakan, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Bayangkan pergi dengan keluarga yang utuh, ada Elimelek sebagai suaminya, kemudian ada dua anaknya. Dia pergi dengan utuh, tapi kembali seorang diri. Makanya Naomi katakan, ya, jangan panggil aku Naomi, tetapi panggil aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Coba, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Seringkali jalan pikiran kita seakan-akan benar,
Tapi kembali tanya, apakah pikiran kita sejalan dengan pikirannya Tuhan? Apakah rencana kita sejalan dengan rencananya Tuhan? Jangan berjalan dengan pikiran kita sendiri, jangan kita berjalan dengan rencana kita sendiri. Tapi ketika kita menghadapi persoalan masalah, datang kepada Tuhan, tanya sama Tuhan, minta jalan keluarnya sama Tuhan, supaya kita tidak berjalan dengan pikiran, dengan rencana-rencana kita. Jadi katakan rancangan Tuhan dengan rancangan manusia itu bagaikan tingginya langit dengan bumi, tidak akan pernah nyambung. Ya, seringkali rencana kita seakan-akan benar, tapi tanya dulu sama Tuhan, selaraskan dulu dengan Tuhan. Ya, seperti Naomi, mungkin ketika mereka menghadapi kelaparan di Israel, mereka melihat atau mendengar, oh di Moab ada kehidupan yang baru. Akhirnya mereka merencanakan untuk meninggalkan Israel, mencari kehidupan yang menurut rencana mereka, menurut penglihatan mereka, kayaknya di sana menjanjikan. Tapi apa yang terjadi? Mati. Artinya bukan perubahan yang dihadapi, bukan perubahan yang dialami, bukan perubahan yang baik yang dialami, tapi malah perubahan yang menyakitkan. Pergi dengan keluarga yang lengkap, pulang seorang diri. Yang tadi mungkin dalam pikirannya akan mengalami yang baik di tanah Moab, tapi kenyataannya tidak seperti yang mereka bayangkan. Ya, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, poin yang kita dapatkan bahwa kita sebagai manusia pasti kita akan berhadapan dengan persoalan hidup ini, dengan masalah hidup ini. Tidak ada yang steril dari masalah, semua punya masalah. Tapi kembali ketika kita menghadapi persoalan masalah, jangan lari dari masalah itu. Hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan, tanya sama Tuhan jalan keluarnya, supaya bukan buntung yang kita dapatkan, tapi keuntungan baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Ya, jangan jalan dengan pikiran kita sendiri, ya, karena pikiran kita bisa menipu, ya. Bisa seperti fata morgana, kelihatannya indah di sana, tapi ketika engkau sampai di sana dengan jalanmu sendiri, dengan pikiranmu sendiri, mati yang kamu hadapi. Tapi ketika serahkan dalam rencana Tuhan, pasti selalu akan indah yang kita dapatkan. Mendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan, rencana Tuhan itu selalu indah. Indah rencanamu, rencana Tuhan tidak pernah salah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi rencana manusia pasti akan menemui kegagalan tanpa ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, seperti apa yang dialami oleh Naomi sekeluarga, ya, ketika dia sadar bahwa apa yang dilakukannya sudah salah dan dia kembali, karena di Israel ternyata sudah dipulihkan oleh Tuhan, tidak ada kelaparan lagi, dan mereka kembali, tapi dia kembali seorang diri, ya, bersama menantunya Ruth yang masih setia untuk ikut dia. Jadi ketika dari jauh orang melihat dan mereka menyebut itu kan Naomi. Tapi Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, tapi sebut aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Apakah benar Tuhan melakukan yang pahit kepada Naomi? Ya, karena dia merasa kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tadi harapannya di dalam benak, dalam pikirannya, hidupnya akan lebih baik ketika meninggalkan masalah di Israel. Tapi nyatanya apa yang dialami di Moab adalah kepahitan, kekecewaan, dan ujung-ujungnya yang disalahkan adalah Tuhan. Ya, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Apa benar Tuhan yang melakukan yang pahit, atau karena jalan dengan rencana
jalan dengan pikirannya sendiri. Ya, seringkali kalau kita jalan dengan pikiran kita sendiri, dengan rencana kita sendiri, akhirnya kita mengalami kegagalan, kepahitan, kekecewaan. Ujung-ujungnya yang kita salahkan adalah Tuhan. Bertobat, ya, mari kita berjalan dengan rencananya Tuhan. Seperti pujian tadi, indah rencanamu Tuhan. Ya, seringkali kita tidak mengerti rencana-rencana Tuhan, tapi ketika kita mengerti rencana Tuhan, pasti yang kita hadapi adalah damai, sukacita yang daripada Tuhan. Ya, dikatakan dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya, belajar dari kisah Elimelek sekeluarga, Naomi, istrinya dan kedua anaknya, mereka lari dari setiap masalah yang sedang terjadi pada saat itu, kelaparan di Mesir. Dan ujungnya Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Artinya apa yang mereka rencanakan untuk meninggalkan Israel, Tuhan tentang, Tuhan tidak setuju. Ya, harusnya tetap di sana hadapi masalah, persoalan. Mungkin ceritanya akan lain kalau mereka tidak meninggalkan Moab. Ya, Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya. Ini pelajaran berharga. Alkitab dicatat supaya kita melihat, mengerti apa yang sudah terjadi, supaya kita tidak ulangi lagi. Pendengar Radio Citra Kasih, apapun masalah yang saudara hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, tetaplah hadapi persoalan itu bersama dengan Tuhan. Minta petunjuk sama Tuhan, minta jalan keluar sama Tuhan, dan pasti ujungnya kita akan mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan, karena kita bisa melewati masa-masa persoalan itu, kita bisa mengalahkan persoalan itu. Tapi ketika kita mencoba lari dari persoalan itu, bukan keuntungan yang kita dapatkan, tapi buntung. Dan kita mungkin akan berkata seperti Naomi, jangan sebut aku Naomi, karena Tuhan telah menentang aku. Ya, Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Berjalan dengan rencana sendiri, berjalan dengan pikirannya sendiri, pasti yang kita hadapi adalah malapetaka. Apa yang dialami oleh Naomi, dia kehilangan suaminya, dia kehilangan anak-anaknya, dan orang-orang yang dicintainya. Dia bukan kebahagiaan yang dia bawa dari ketika kembali ke Israel, tapi dia pulang membawa kepahitan. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita bahwa kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti ada jalan keluar.